Bapak Ibu pernah menemukan atau menyaksikan perundungan atau bullying seperti pada video tadi? Dan bagaimana sekolah sebagai tempat belajar menyikapi dan mengatasi masalah tersebut? Sekolah adalah lingkungan yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk belajar pengetahuan akademik, namun juga sebagai tempat pembentukan karakter dan perilaku. Salah satu aspek penting dalam pembentukan karakter adalah dengan penerapan disiplin yang sehat. Namun, dalam pendekatan tradisional yang sering menekankan pada hukuman daripada pembelajaran. Ketika saya menemukan kejadian perundungan atau bullying seperti ini, maka saya menerapkan disiplin positif melalui konsep segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, ketika murid melakukan tindakan yang salah, maka guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat refleksi atau evaluasi internal tentang apa yang telah mereka perbuat untuk memperbaiki kesalahannya dan kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ada 3 tahap dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, berikut adalah gambar segitiga restitusi. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Sebab ketika anak berbuat kesalahan, maka ia akan cenderung untuk membangkang, sehingga perlu distabilkan dengan kalimat-kalimat positif agar murid tergugah kembali dan mau melakukan refleksi diri atas kesalahannya. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang murid lakukan pasti mempunyai tujuan dan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Dengan memahami kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi murid, maka kita akan menemukan cara-cara efektif untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas telah sukses dicapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Saya mau tanya, tadi itu waktu istirahat kok saya lihat kenapa ya Farah kok sendirian, tidak main dengan teman-temannya, tidak main dengan apa itu Pak? Karena saya tidak mengajak Farah main Ustazah. Sebenarnya Ustazah tidak mencari siapa yang salah, siapa yang tidak mengajak Farah main, hanya Farah sendirian. Mbak sampai tadi tidak mengajak Farah main, kenapa? Karena kalau Farah itu anaknya pendiam Ustazah. Jadi kalau diajak main dia itu kurang asik gitu loh Ustazah. Oh, kurang asik itu ya. Kalau sampai diperlakukan seperti Farah gimana? Sakit hati Ustazah. Sakit hati, sedih ya nak ya. Iya Miss. Nanti kalau tidak mau
diperlakukan seperti itu, tidak boleh melakukan itu kepada ya, isinya kesepakatan kelas salah satunya apa nih? tidak boleh membuli teman, saling menyayangi teman. Iya, berarti sama kan gimana? Saya telah melanggar peraturan Ustazah. Melanggar Peraturan kesepakatan kelas. nanti kan melanggar kesepakatan kelas ya. Iya. Jadi anaknya seperti apa sih, Nak? Menjadi anak yang baik, sukses, dan bisa membanggakan orang tua saya, Ustazah. Nah, apa yang harus kami lakukan sekarang? Minta maaf kepada Allah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Aku minta maaf ya. Tidak akan mengulangi lagi. Kita mainkan yuk. Melalui tindakan restitusi, siswa dapat menyadari dan mengakui kesalahan yang dia lakukan secara terbuka dan sukarela, sehingga setelah proses restitusi tertanam kesan rasa nyaman dalam diri peserta didik dan komitmen untuk tidak mengulang kesalahan yang sama.